Kota yang hancur terletak dalam reruntuhan, sebuah bukti dari murka mengerikan gerbang dimensi. Di tengah kekacauan, wajah Kazuto Ren mencerminkan keputusasaan kota saat dia berjuang melewati kerumunan yang melarikan diri. Kazuto berdiri di markas Krono, dikelilingi oleh para Kronos. Dia merasa rendah diri di antara para Kronos yang lebih kuat. Seorang instruktur menjelaskan tingkatan Kronos. Kazuto fokus dengan intens, mendorong kemampuannya untuk memanipulasi waktu. Dia berhasil memperlambat waktu, tetapi hanya untuk sesaat. Krono lain mengajak kembali Kazuto yang terbatas. Kazuto bergabung dengan tim Krono saat mereka menjelajah ke ruang bawah tanah yang gelap dan berbahaya. Tim dengan hati-hati melangkah ke ruang bawah tanah, waspada terhadap jebakan dan monster. Tim Kazuto terperangkap di dalam gerbang hitam yang misterius. Hukum waktu menjadi kacau, mengacaukan realitas. Monster Chrono Beasts muncul, menyerang tim. Di gerbang hitam, Kazuto menghadapi kehilangan timnya yang menghancurkan akibat Chrono Beast. Hatinya dicengkeram oleh keputusasaan dan ketakutan. Meskipun diliputi kesedihan dan teror, Kazuto menolak untuk menyerah. Kazuto terbangun di depan jam abadi, cahaya misterius terpancar dari artefak kuno itu. Sebuah suara bergema di benaknya, menawarkan sistem pendakian Chrono. Kazuto menerima sistem pendakian Chrono, sebuah suara harapan di ruang senyap. Sebuah antarmuka muncul di hadapan Kazuto, menampilkan statistik dan kemampuan. Kazuto memahami potensi latennya untuk menjadi lebih kuat. Kazuto berdiri dengan siap, kedalaman ruang bawah tanah bergema dengan janji cobaan. Monster muncul, wujud mereka bengkok dan mengancam, menantang tekad Kazuto. Dengan kekuatan baru, Kazuto melepaskan sistem kenaikan Chrono, dengan tekadnya yang membara. Keterampilannya semakin terasa. Setiap level yang diperoleh menjadi bukti kekuatannya yang bertambah. Di kedalaman ruang bawah tanah, Kazuto bertemu dengan sesama Chrono, seorang penyintas dari gerbang hitam. Dipersatukan oleh takdir, mereka berdiri saling membelakangi, siap menghadapi kengerian yang mengintai dalam bayang-bayang. Bersama-sama, mereka terlibat dalam pertempuran sengit melawan penghuni mengerikan dari ruang bawah tanah. Tekad mereka tumbuh dengan setiap musuh yang jatuh. Aliansi mereka semakin kuat saat mereka bertarung, didorong oleh harapan bersama untuk melarikan diri dari cengkeraman penjara bawah tanah. Di jantung ruang bawah tanah, Kazuto berdiri siap menghadapi monster yang tangguh. Seorang Chrono berdiri di samping Kazuto, siap untuk bertarung. Bos ruang bawah tanah melepaskan kemampuan manipulasi waktunya, mendistorsi udara di sekitarnya. Pertempuran sengit terjadi saat Kazuto dan Chrono menghadapi monster itu. Di jantung ruang bawah tanah, Kazuto melepaskan seluruh kekuatannya, pusaran gerakan, dan keperkasaan. Bos ruang bawah tanah jatuh, kalah, tetapi Kazuto pingsan, tubuhnya hancur dan berdarah. Kazuto terbaring tak bergerak di lantai batu yang dingin, kemenangan yang diraih dengan susah payah dan pahit. Kazuto kembali ke markas Chrono, disambut dengan pujian atas keberhasilannya. Dia mulai mendapatkan rasa hormat dari anggota Chrono lainnya. Kazuto tanpa henti mengasah kemampuannya, tumbuh lebih kuat setiap saat. Dia mulai menguasai manipulasi waktu. Di seluruh dunia, gerbang dimensi terbuka, melepaskan monster dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka sedang merencanakan serangan balik terhadap monster-monster itu. Kazuto melangkah maju, suaranya jelas dan tegas. Aku akan memimpin serangan ini. Saya bisa melihat tekad di matanya. Di tengah reruntuhan, Kazuto dan Chrono terlibat dalam pertempuran sengit melawan gerombolan monster. Pertempuran sengit meningkat, meninggalkan jejak korban di belakangnya. Kota yang hancur itu bergema dengan suara benturan baja dan raungan mengerikan. Kazuto berdiri di hadapan pemimpin monster, sosok tangguh yang mengendalikan waktu dan ruang. Pertempuran dimulai. Sebuah pertempuran epik terbentang di bawah langit malam. Kazuto mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan pemimpin monster. Gerbang dimensional tertutup. Umat manusia selamat. Kazuto disambut dengan baik. Dia berdiri sebagai pahlawan. Dia telah membuktikan dirinya sebagai Chrono terkuat. Dia berdiri sebagai harapan terakhir umat manusia. Kazuto berdiri di atas gedung pencakar langit, mengamati kota yang dibangun kembali. Dia merasa bangga dengan apa yang telah dia capai. Kazuto berlatih dengan tekun, mempersiapkan diri untuk bahaya yang akan datang. Dia tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Kazuto melangkah ke tempat yang tidak diketahui, siap menghadapi tantangan apapun. Dia mempersiapkan diri untuk ujian di depan, dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kazuto mencari bimbingan dan kebijaksanaan di ruang jam abadi, menyadari pengetahuan yang belum ia dapatkan. Di jantung kota Senja, Kazuto berdiri teguh, sebuah suara keteguhan melawan ancaman yang akan datang. Dia menyatakan, "Akulah Chrono terkuat, dan aku akan selalu siap untuk bertarung."